Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempelajari teori hubungan internasional bagian 2, kita akan melihat terlebih dahulu tentang the Great Debate in International Relations, karena ini akan menjelaskan kepada kita tentang perkembangan teori-teori di dalam hubungan internasional, karena memang ada banyak sekali paradigma di dalam hubungan internasional, sehingga kita perlu mempelajari teori hubungan internasional bagian 1 dan kemudian juga ada teori hubungan internasional bagian 2. Pada awalnya yang dikenal dengan the first debate in international relation, ini berkembang dua paradigma. Yang pertama adalah paradigma idealis atau utopian liberalism. Ini sebetulnya adalah pemikiran liberal tetapi di dalam hubungan internasional. Dia sudah berkembang pada tahun 1920-an sampai dengan 1940-an, dan fokusnya ada pada international law, international organization, interdependence, ya, ini karakter dari liberalis, interdependence, cooperation, peace, ya, yang kemudian melahirkan Liga Bangsa-Bangsa. Nah, tetapi kemudian Liga Bangsa-Bangsa juga kolaps dan muncul Perang Dunia Kedua, sehingga kemudian memunculkan paradigma realis, ya, yang muncul pada tahun 1930-an sampai dengan tahun 50-an. Meskipun sampai dengan saat ini pun sebetulnya realis ini merupakan paradigma yang sangat kuat di dalam hubungan internasional, yang sangat mainstream, karena banyak sekali yang menganggap atau meyakini atau kebenaran teori-teori ini maupun menggunakannya di dalam teori dan praktek hubungan internasional. Jadi realis sangat mengagungkan pada power, karena realis selalu berasumsi bahwa international system itu anarkis, sehingga membutuhkan survival yang membutuhkan power, ya, sehingga di sini kemudian memunculkan karakter-karakter yang menjadi agresif, ya, dan realis cenderung mempelajari konflik, ya, atau melihat dunia ini sebagai penuh dengan konflik antar negara, bahkan bisa memunculkan perang. Nah, kemudian sesudah itu muncullah teori atau paradigma berikutnya, yaitu second debate in international relation. Nah, second debate ini sebetulnya lebih bicara tentang metodologi, tentang tradisional approach dan behavioralist approach, ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya muncul lagi the third debate, ya. The third debate ini lebih ke kemunculan teori-teori neo-Marxism di dalam hubungan internasional, misalnya seperti teori-teori dependensia, ya. Ini sebetulnya merupakan sebuah teori-teori yang mengcounter teori-teori liberal, ya, karena teori-teori Marxis itu sebetulnya adalah counter terhadap teori-teori liberal. Nah, kemudian selanjutnya itu muncullah the fourth debate in international relation. Nah, the fourth debate inilah yang kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran baru di dalam hubungan internasional, atau yang sering dikenal dengan kemunculan teori-teori baru di dalam hubungan internasional. Karena banyaknya teori-teori baru tersebut, maka kemudian sering dikenal sebagai new voices in international relation. Dan ini baru muncul
pada sekitar tahun 1000 dimulai pada tahun 1990-an dengan karakter post-positivis, social constructivism, contoh-contohnya ya. Nah, jadi teori hubungan internasional 2 yang akan kita pelajari di dalam satu semester ke depan sebetulnya lebih akan menjabarkan, menjelaskan, memberikan gambaran kepada adik-adik semuanya terkait dengan New Voices in International Relation ini ya. Jadi pasti cara berpikirnya akan sangat berbeda dengan cara berpikir realis ataupun cara berpikir liberal. Kemudian isu yang akan kita pelajari juga sangat berbeda. Kalau isu yang kita pelajari di dalam realis itu lebih banyak terkait dengan state, terkait dengan national interest ya teori-teorinya. Kemudian kalau di dalam liberal itu terkait dengan ekonomi. Nah, kemudian di dalam New Voices ini muncullah isu-isu baru di dalam hubungan internasional. Misalnya termasuk isu-isu yang terkait dengan gender inequality ya, yang dianggap sebagai suatu masalah yang besar di dunia. Kenapa? Karena gender inequality ini merupakan sesuatu yang ketidakadilan gitu ya di dalam hubungan internasional di dunia yang harus diselesaikan oleh hubungan internasional gitu, karena ini merupakan syarat gitu dari perdamaian dan pembangunan. Nah, oke, nanti kita lihat kelanjutannya dalam video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum.